Selamat siang Bapak Ibu dosen sekalian. Perkenalkan, nama saya Ovianus Bage. Saya berasal dari SMK Santo Isidorus Buawai. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara luring dalam rangka ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021 dengan materi pembelajaran pemberian obat secara intramuskuler pada ternak ruminansia. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Silakan dulu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Jadi baik adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kalian? Baik. Semua sehat? Sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita ke dalam doa, sehingga pembelajaran hari ini bisa diberkati oleh yang maha kuasa ya. Kepada salah satu siapa yang bisa mewakili? Ya, saudara Yosan, silakan memimpin kita ke dalam doa ya. Sekarang kami melakukan aktivitas, silakan Roh Kudus dalam hati kami. Semoga apa yang kami kerjakan menghasilkan hasil yang memuaskan. Demi Tuhan nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Nama Bapa. Silakan duduk. Jadi terima kasih untuk saudara adik Yosan yang sudah membawa kita ke dalam doa ya. Mari kita beri hapus untuk adik Yosan. Jadi baik adik-adik, yang paling pertama aku akan absensi kalian satu persatu ya. Kita lakukan absensi ya. Maria Putri F. Nagoya, Maria E. Margo, Maria A. M. Loda, Maria E. Soi, Maria Rosalinus Nagi, Yohanes B. Baido, Rangga, Yohanes Rangga, Yohanes KBI, Yohanes Uni, Yohanes Tadera, tidak ada ya, Yohanes Lain-Lain, Yohanes Bebu, Yohanes Awasan, Yosef, ya, Victor Wemere. Siapa yang belum dipanggil? Ada yang belum dipanggil? Sudah semua ya. Berarti hari ini semuanya hadir ya. Apakah ada yang pernah mendengar? Ya. Pemberian obat pada hewan. Apa kalian pernah mendengar? Ya, pernah ya? Apa itu pemberian obat pada hewan? Mungkin siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Pemberian obat pada hewan yaitu memasukkan obat pada hewan. Ya, pemberian obat ke hewan berarti kita memasukkan obat ya kepada hewan. Sangat benar sekali. Mari kita beri aplaus untuk Pak ya. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, apa yang Anda ketahui ya, mungkin secara keseluruhan
atau proses bagaimana cara pemberian obat pada hewan? Siapa yang bisa menjawab? Iya, silakan. Cara disuntik, dioles, dan diminum. Dengan cara disuntik, dioles, kemudian dengan cara diminum ya. Menurut saudara kalian guru ya, menyampaikan bahwa oles. Nah, itu juga benar ya. Jadi pemberian obat pada hewan itu dengan cara disuntik, dioles, dan dengan cara diminum. Selain itu masih ada banyak lagi. Antara pemberian obat di hewan dan di manusia itu sama ya. Tidak ada perbedaan. Lalu yang berikut mungkin kalian pernah lihat cara-cara pemberian obat pada hewan atau pada manusia yang kalian pernah lihat. Kalau dengan cara disuntik, tadi saudara kami beritahu bahwa ada yang pemberian obat dengan cara disuntik ya. Siapa yang bisa menjawab? Bapak. Ya, lain-lain. Pertama-tama siapkan alkohol dan kapas, lalu tuangkan alkohol dan kapas. Kemudian usap pada area yang akan disuntik. Lalu masukkan obat ke dalam spuit, lalu tusuk jarum spuit ke area yang akan disuntik. Lalu dorong obat ke tubuh atau otot. Lalu cabut jarum spuit, lalu usapkan ke area yang sudah disuntik. Ya. Jadi itu prosedur ya. Yang pernah mungkin kalian lihat. Jadi itu di manusia ya. Kalau di manusia seperti itu, berarti di hewan juga sama ya. Tidak berbeda jauh antara hewan dan manusia ya. Prosesnya sama ya. Untuk selanjutnya adik-adik ya. Untuk selanjutnya setelah ini sekarang kita masuk ke materi pembelajaran ya. Kita masuk ke materi pembelajaran. Mungkin adik-adik bisa mengatur posisi dulu, ya, menghadap ke sana, terbalik. Tetapi berbentuk huruf R ya. Jangan lupa tetap menaati protokol kesehatan ya. Harus tetap jaga jarak ya. Jangan ke tembok ya. Secara keseluruhan ya, untuk pembelajaran hari ini. Jadi tadi kita sudah bahas seperti apa yang kalian punya teman tadi sampaikan ya. Tadi kan teman sampaikan bahwa pemberian obat tadi ada yang pakai suntik ya. Untuk hari ini kita belajar tentang pemberian obat secara intramuskular ya. Setelah selesai dari sini di lapangan, kita ke lokasi ke lapangan, kita akan melakukan pemberian obat ya. Berdasarkan hewan yang sudah dipesan kemarin ya. Jadi nanti kita langsung cek di kanan ya, di kanan. Ini yang penting ya. Kemudian untuk pembelajaran hari ini saya punya salah satu dari kalian untuk membaca tujuan pembelajarannya. Siapa yang berkenan untuk membaca? Ya, oke. Silakan ya. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Setelah mengamati video secara teliti yang ditayangkan oleh guru peserta didik, dapat memilih lokasi yang tepat dan menentukan prosedur pemberian obat secara intramuskuler pada ternak ruminansia. Yang kedua, melalui video yang ditayangkan oleh guru peserta didik, dapat menganalisis prosedur pemberian obat pada ternak ruminansia sesuai dengan standar. Ini Sesuai dengan SOP. Yang ketiga, setelah mengamati video secara teliti yang ditayangkan oleh guru peserta didik, dapat memilih lokasi yang tepat dan menyimpulkan prosedur pemberian obat secara intramuskuler pada ternak ruminansia. Yang keempat, dengan melakukan penimbangan ternak ruminansia, peserta didik mengetahui berat badan ternak dan dapat menghitung dosis obat dengan tepat. Yang kelima, masing-masing peserta didik melakukan pemberian obat secara intramuskuler pada ternak sesuai SOP setelah guru menantikannya. Yang keenam,
Dengan melakukan pemberian obat, peserta didik memahami dan dapat menyimpulkan pemberian obat secara intramuskuler dengan baik. Jadi ini ya, dari tujuan pemberian obat, tujuan pembelajaran kali ini di situ. Jadi adik-adik selain mengamati video, jadi setelah mengamati video, adik-adik langsung kita membuat kelompok. Kelompok nanti Pak Guru akan membagi kalian dalam satu kelompok. Kemudian kalian berdiskusi, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan video. Setelah melakukan diskusi, menarik kesimpulan, kita baru melaksanakannya. Untuk proses penilaian, jadi untuk proses penilaian, adik-adik nanti, ya, saya langsung mengambil ada di nilai sikap itu ada nilai keaktifan, ya, nilai keaktifan kalian dalam hal berdiskusi. Kemudian untuk praktikum itu mulai dari persiapan sampai dengan proses dan hasil. Tambah dengan terakhir adalah pengakhiran. Sudah? Jadi untuk selanjutnya ini sebelum kalian lakukan, ini persiapan alat dan bahan yang akan kalian lakukan. Ya. Yang pertama ini adalah squid ya. Ada yang tahu squid ini untuk apa ini? Fungsinya untuk apa? Siapa yang tahu? Ya, salah satu coba angkat tangan yang tahu ini. Ini pernah lihat ini? Pernah. Ya. Ini fungsinya untuk apa ini? Kira-kira? Yang Putri? Untuk mentransfer obat ke dalam tubuh. Ya, ini dia berfungsi untuk mentransfer obat ya. Jadi obat dimasukkan ke dalam sini baru lakukan penyuntikan ini untuk squidnya. Kemudian ini juga obat yang akan kalian gunakan seperti ini ya. Ini obat-obat, ini obat-obat, ini alkohol. Alkohol ini berfungsi sebagai untuk apa? Ya, untuk membersihkan. Ini kalian jepit ya. Kalian jepit ini sudah tahu fungsinya supaya kenyamanan kalian pada saat melaksanakannya. Ini sudah bisa ya, ini kalian jepit. Kemudian nanti ada yang lihat ini timbangannya. Nanti kita akan menimbang ternaknya. Fungsi dari timbangan kita mengetahui apa tadi di tujuan mengetahui apa? Berat badan. Ya, setelah kita mengetahui, adik-adik langsung menghitung dosis obat. Oke ya. Ini kita sendiri, misalnya nggak pakai kapas yang alkohol, itu salah satu tuh. Kapas yang alkohol itu jarang dibawa mandi hewan itu, jarang sekali. Dia pokoknya gesek-gesek ada yang dipukul, ini dipukul, terus gitu, maksudnya bisa tes gitu. Ya, dia memakai injeksi yang ada pegangannya. Jadi nah itu kalau kita tidak leges dalam arti kita tidak tidak memakai kapas dan alkohol, sama dengan memasukkan hukuman sepanjang jauh tadi, akses tidak. Ya biasanya sapinya tidak mau bangun. Ya setelah 2 hari 3 hari baru dia kelihatan bengkak ini keluar nanahnya. Ya itu, nah itulah yang disebut sebagai akses. Nah kita memakai squid yang ada tutupnya. Ya. Tapi selama dia tertutup dalam steril, ya, nah kita masukkan ini, ya kita tekan sini,
adik-adik nanti saya akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Ke dalam 3 kelompok ya. Kalian berapa orang? 14 ya. Kalau 14 saya akan membagi kalian ke dalam kelompok ya. Ke dalam kelompok. Yang pertama ya, nanti kalian duduk diskusi berdasarkan kelompok ya, berdasarkan video ya. Berdasarkan video. Jadi nanti setelah kalian diskusi harus ini ya. Yang pertama kelompok 1 Putri, Wasa, Nagi dengan Rangga. Ayo langsung ini. Kelompok 1, kelompok 2 Jera, Buku, Lai dengan garis kuning. Kelompok 3 Labo, Loda, Agusoi, BABI dengan peluh merah. Jadi kelompok 1 di mana? Ayo langsung ini. Kemudian langsung berdiskusi. Ya. Nanti saya akan menyampaikan salah satu dari kalian harus melakukan presentasi. Masing-masing dari kalian wajib melakukan presentasi ya. Ini sudah amati video tadi? Sudah mengamati? Jangan lupa saya jaga jarak ya. Bisa buat berbentuk produk L. Ayo, agak sini, jalan sedikit. Masker jangan lupa tetap digunakan ya. Oke, kita akan diskusi ya. Yang kalian menurut kalian bagaimana? Diskusi dari hasil. Kemudian kita ada diskusi. Sudah semua? Sudah? Kelompok 1 sudah? Belum? Kelompok 2? Sudah, Pak. Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kalau sudah semua, jadi saya minta dari kelompoknya Universitas Jera ya, untuk bisa mempresentasikan hasil ya, hasil diskusi berdasarkan tayangan video ya, berdasarkan tayangan video. Jadi mungkin kepada saudara atau adik Universitas Jera silakan untuk mempresentasikan. Baik,
digunakan harus tajam sehingga ternak tidak merasa sakit saat pemberian. Yang keempat, sebelum dilakukan pemberian obat, semua peralatan harus steril. Yang kelima, sebelum melakukan pemberian obat, tidak boleh ada gelembung udara dengan tujuan untuk mencegah terjadinya emboli atau pembengkakan. Yang keenam, sebelum dan setelah pemberian, lokasi yang akan digunakan harus diberikan kapas yang sudah ditambah alkohol. Sekian dan terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk jadi baik sekali ya. Apa yang diamati memang benar ya, seperti yang tadi disampaikan di video pembelajaran tadi. Itu hal yang paling pertama adalah lokasi. Menentukan lokasi itu sangat penting sekali ya. Kenapa sangat penting? Karena hal yang paling pertama, ketika Anda salah dalam hal menentukan lokasi pemberian, bisa menyebabkan kesalahan. Misalnya nanti menyebabkan hewan ini sulit diterbang. Karena apa? Anda melakukan pemberian mengenai tulang. Kemudian yang kedua, aseptis. Tadi dikatakan aseptis. Aseptis itu perlu diperhatikan. Karena tadi setelah pemberian yang di video itu ada di ulasannya itu terjadi abses ya. Kalian bisa lihat ya, lokasi ini ada bengkak ya. Bengkak dan abses. Itu kenapa? Karena pada saat melakukan pemberian, jarum fluid itu tidak steril atau tidak bersih. Tidak diolesi terlebih dahulu dengan alkohol. Kemudian yang kedua, pada squid ketika ditarik obatnya, itu bagian dalam terdapat gelembung atau masih ada kering. Tadi kan sudah ditunjukkan, oh ini ada sisa ya. Jadi tidak boleh ada gelembung udara sama sekali. Lalu yang terakhir setelah pemberian, hati-hati ya setelah pemberian ini. Ya, setelah pemberian harus tetap gunakan alkohol dengan ini. Kemudian APD itu sangat penting ya, alat pelindung diri. Ya, alat pelindung diri itu sangat penting sekali. Ya. Itu untuk mencegah terjadinya ini ya, tidak aseptis ya, penyebaran kuman, penyakit dan sebagainya. Kemudian lokasi itu sangat penting juga. Kalau sapi Bali, Anda coba bayangkan ya, kalau di sapi Bali itu kadang-kadang orang biasanya menyuntik atau melakukan pemberian obat itu, kalau kalian lihat di video tutorial itu banyak yang di otot paha ya, kaki belakang. Nah, kalau coba kalian bayangkan apa yang akan terjadi ketika kalian melakukan pemberian pada sapi Bali itu di kaki belakang. Apa yang akan terjadi? Sapi akan menendang. Jadi risiko terjadi kecelakaan lebih tinggi. Jadi hal yang paling penting juga adalah penentuan lokasi pemberian. Jadi untuk di dalam ruangan sampai di sini. Selanjutnya adik-adik, kita akan menuju ke lokasi kandang. Lokasi kandang. Di bawah kita akan lakukan prosedur pemberian. Jadi nanti setelah pemberian, salah satu dari kalian untuk melakukan presentasi seperti yang di dalam ruangan. Kalau tadi sudah kelompoknya garis kira, yang berikut nanti kelompok yang lain. Jadi nanti kalian tetap melakukan prosedur pemberian. Masing-masing harus bisa melakukan. Berapa? 78 kilo ya. Oke, langsung ke keluar. Langsung ikat di bawah ya. Jangan lupa langsung ini ya. Oke. Oke. Ya, bantu. Oke. Berapa? 170. Oke, keluar. Langsung ikat di bawah ya. Ikat aja lupa. Oke. Berapa?
Berapa? 65. 65. Masuk ke sebuah. Berapa? 70. Yo, berapa? 65. 65. Oke, langsung ke kandang ya. Langsung di kandang jepit. Sekarang saya setelah kita melakukan penimbangan, saya ingin mengecek kalian punya hasil perhitungan lututnya berapa masing-masing. Mungkin kelompok 1 bisa tunjukkan sapi nomor berapa, nomor berapa. Coba. Kelompok 1 siapa? Putri, coba. Hasilnya. Ini vitaminnya mana, Putri? Oh ya. Oh, 30% ya. Ya. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya. Vitaminnya. Oke. Kelompok yang berikut. Setelah kalian melakukan perhitungan posisi obat, sekarang kita akan melakukan proses ya. Sapi semua sudah diikat ya. Hal yang paling pertama yaitu sapi harus membuat sapi senyaman mungkin. Keselamatan kalian itu yang paling penting. Yang paling pertama adalah wajib menggunakan sarung tangan. Sarung tangan. Ya. Jadi nanti masing-masing harus menggunakan sarung tangan ya. Ini ada alkohol, lalu ini dibersihkan terlebih dahulu ya. Prinsipnya harus aseptis ya. Kemudian apa setelah aseptis? Ini tadi sapi yang di sana 5 cc ya. Yang kedua tuh apa? Harus apa? Tidak boleh ada gelembung udara. Nah, ini di sini ada gelembung udara ya. Nah, ini ada masih ada ya. Nah, lihat. Jadi kita harus. Nah, ini di sini masih sedikit. Nah, keluarkan. Tidak boleh ada gelembung udara. Ini sudah tidak ada ya. Bersih ya. Nah, bisa lihat. Nah, selanjutnya ini tetap steril. Kita ke sini ya, bisa lihat. Oke. Lokasi yang akan kalian lakukan ya, sebelum melakukan hal yang paling pertama, lokasi yang akan diberikan harus dioles terlebih dahulu dengan menggunakan kapas yang sudah ada alkohol. Sehingga dia harus benar-benar steril ya. Ini lokasinya ini ya. Nah, ini kita harus berikan di sini. Ini antar celah ya. Nah, jadi di daging atau otot daging ini ada celahnya. Jangan di tulang di sini. Sudah. Nah, di sini di lokasinya sudah. Coba diikat ya. Nah, sapi itu sama dengan kalian ya. Harus apa? Pelan, dirayu ya, dirayu. Nah, ini kan lokasi. Sayang. Oke. Sudah? Kemudian tek. Nah, sudah. Bisa ya? Bisa. Nah, sekarang kelompok berikut siapa? Yang ini tolong dikeluarkan ya. Ini siapa ini? Yang selanjutnya siapa? Bisa lakukan ya. Untuk sapi yang berikut. Sudah? Kita buka. Yang satunya bisa dimasukkan. Ini siapa ini? Ayo. Sekarang siapa? Kelompok 1 ini sapinya siapa? Mana kelompok 1? Rata-rata. Oke. Ya. Siapa lagi selanjutnya? Nagi? Oke. Ah.
Kelompok yang berikut langsung ambil ya. Siap untuk pengambilan obat ya. Oke, ya. Gimana? Siap-siap ya kelompok berikut. Ya. Yang seperti itu pegang. Ya tuh baik, perhatikan dosis ya. Kepala, rasa. Kepala. Barce. Selanjutnya. Pas ya. Sudah. Action. Ya. Langsung kasih keluar ya, Barte. Masuk ke dalam. Kemana? Ke sini. Baik. Baik. Awas. Kamu kan tenangan mau. Tidak terjual. Berapa lunak kapunya? 3,2. Oke. Ini udah langsung. Langsung kayak itu. Jarum baru. Awasin lagi. Bukan Dorong. ini. Kuat. Dorong. Oke. Lepas. Sudah. Ya. Oke. Silakan. Siapa vitamin, siapa yang bercacing? Oke. Kamu perlu itu. Tarik. Oke. Oke, tangan. Oke. Sip. Tekan. Tusuk jangan takut. Tusuk. Sayang dia.
membuat dia nyaman. Oke, dorong. Dorong. Jangan terlalu lama, dorong. Nah, posisi bagaimana? Kasih rata begini. Jarum begini. Oke. Ah. Oke. Oke, nah, itu nyaman. Oke. Nah. Turun dulu banyak. Oke. Oke, lagi. Silakan. Oke. Jangan hanya sentuh, dorong, dorong, tarik, kuat ya? Lanjutnya, oke. Kiri. Setelah lakukan pemberian obat tadi, setelah kalian semua melakukan pemberian obat, sekarang jangan lupa sudah menuliskan di LKPD semuanya? Sudah? Ya. Jadi dituliskan semua di LKPD. Selanjutnya saya minta salah satu perwakilan dari kalian, kelompok berapa ya? Kelompok 1, Putri, bisa mempresentasikan atau mengambil sebuah kesimpulan, ya, mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan hasil praktik. Ya. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan yang kami dapat dalam praktek hari ini yaitu dengan cara proses pemberian obat sesuai dengan SOP, menggunakan alat pelindung diri, melakukan persiapan alat dan bahan, menentukan lokasi, pemilihan obat harus sesuai, mulai proses penimbangan, masukkan hewan ke dalam kandang jepit, kemudian proses penarikan obat sampai pemberian harus dilakukan secara aseptik. Manfaat yang dapatkan peroleh dari pembelajaran hari ini, kami dapat mengetahui proses pemberian obat secara intramuskuler. Dan setelah adanya praktekum ini, kami dapat menerapkan di lingkungan sekitar kami. Jadi, mari kita beri aplaus untuk saudara Putri ya. Ini, jadi baik ya. Secara keseluruhan untuk pembelajaran hari ini, yaitu pemberian obat pada sapi ya. Jadi adik, untuk pemberian pada sapi, hal yang paling pertama yang perlu kalian ketahui yaitu perhatikan, kalian harus bisa memilih obat ya, obat yang tepat. Karena masing-masing obat hewan itu tidak serta-merta bahwa harus diberikan secara intramuskuler. Lihat baik-baik di ini ya, di keterangannya apakah pemberian secara intramuskuler atau subkutan. Itu yang pertama, pemilihan obat ya, seperti apa yang disampaikan oleh Putri. Kemudian yang kedua, ya, penentuan lokasi. Ya, penentuan lokasi sangat penting sekali ya. Nah, jadi kalau berhubungan dengan menentukan lokasi berarti berhubungan dengan bagaimana cara Anda posisi berdiri Anda ya, posisi berdiri. Jangan sampai seperti tadi ada yang kepala masuk ke dalam. Ya. Kalau kalian melakukan pemberian pada sapi Bali, jangan sesekali Anda memberikan di kaki belakangnya. Karena tadi kelompoknya sapinya siapa tadi yang sempat tendang? Ya, ya, sapinya siapa? Yang tadi, oke, nonapnya itu karena apa? Memang pada dasarnya sapi Bali itu biasanya tendangnya ke samping ya. Nah, itu bisa dilihat. Kemudian keselamatan kalian itu paling penting sekali ya. Keselamatan lokasi. Lalu ingat baik-baik, pemberian harus dilakukan secara aseptis ya. Nah, tadi yang tidak menggunakan sarung tangan yaitu siapa? Giri ya. Giri kan? Ini karena memang kita memaklumi bahwa tangannya ini memang karena terjadi kecelakaan sebelum melakukan pemberian ya. Ini karena ini, jadi dia tidak menggunakan. Tetapi prosesnya ini steril ini tetap berjalan ya tadi di Giri tadi. Nah, hanya Giri tidak menggunakan sarung tangan. Perbedaannya di situ ya. Kemudian harapan saya hal yang paling pertama setelah kalian mendapatkan pembelajaran di sini,
adik-adik bisa melakukan aplikasi, ya. Pulang bisa melakukan aplikasi dengan prosedur yang ada, ya, dengan prosedur yang ada. Gunakan, ya, pemberian berdasarkan berat badan, ya. Harus, ya. Jadi manfaatnya adik-adik pulang bisa lakukan, ya. Ini hal yang sangat penting sekali untuk kalian, ya. Dan ini setelah selesai dari sini, jangan lupa nanti adik-adik aplikasikan di hewan kalian punya, ya, baik di babi atau di sapi, di tempat-tempat kalian. Tetapi harus memperhatikan langkah-langkah tersebut, ya. Untuk pembelajaran hari ini, ini sampai di sini, ya. Secara keseluruhan sudah sangat bagus, ya, untuk pembelajaran hari ini. Kemudian untuk materi selanjutnya, ya, nanti kita lakukan pemberian obat secara subkutan pada ternak sapi. Subkutan sama dengan pemberian obat di bawah kulit. Ya, jadi obat itu masukkan ke dalam kulit. Jadi obat yang sama tidak bisa gunakan, ya. Nah, jadi nanti obat khusus dia, ya, di bawah kulit. Ini di sapi. Untuk hari ini ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, materi hari ini sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan, ya. Jangan lupa LKPD-nya dikumpulkan, ya. LKPD-nya dikumpulkan. Ya. Nanti dikumpulkan saya sebagai nilai praktikum, ya. Nilai pengetahuan, ya. Nah, ini untuk LKPD-nya. Sebelum kita mengakhiri, saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa, ya. Siapa? Oke, Yosan, silakan. Teman-teman, mari kita mengambil berdoa. Dan Bapak, ya Tuhan, terima kasih Engkau telah melindungi kami dari tadi pagi hingga siang ini. Sekarang kami mau pulang, lindungilah kami dari perjalanan pulang, agar kami tiba di rumah kami dengan selamat. Semua doa yang kami haturkan kepadamu, menuju Tuhan kami. Dan Bapa,